Jam 5 lewat, suara mobil masuk ke halaman terdengar. Jantungku langsung berdegup. Aku berdiri dari sofa dan berjalan ke arah pintu. Damar masuk lebih dulu. Namun, di belakangnya, ada seorang perempuan. Aku membeku. Perempuan itu tinggi, rambutnya panjang, wajahnya cantik dengan dandanan rapi. Ia menenteng tas mahal dan koper kecil. Dan cara ia berdiri, terlalu percaya diri untuk seorang tamu. Klik subscribe. Nyalakan loncengnya supaya Anda yang pertama mendapatkan informasi kisah-kisah manusia terbaru. Tolong tulis di komen dari daerah mana Anda berasal. Aku selalu percaya, rumah adalah tempat paling aman untuk pulang. Tempat di mana aku bisa menaruh lelah, menggantungkan semua kekhawatiran, dan merasa cukup hanya dengan menjadi diri sendiri. Dulu, aku merasa sangat beruntung. Namaku Nadira. Aku istri sah Damar Pratama, pria yang di mata orang-orang adalah sosok sempurna, mapan, rapi, pintar bicara, dan selalu terlihat tahu harus bersikap bagaimana. Orang bilang aku hidup seperti ratu. Rumah besar, halaman luas, carport berisi mobil mewah, lemari pakaian yang rasanya tak pernah kosong, dan kartu-kartu debit yang selalu Damar tinggalkan untuk keperluan rumah. Tapi mereka tidak tahu, menjadi ratu di rumah mewah tidak otomatis membuat seseorang bahagia. Karena aku adalah ratu, tanpa kerajaan. Aku hanya tinggal di rumah besar itu, tapi sering merasa seperti tamu. Namun aku bertahan. Aku bilang ke diriku sendiri, namanya juga pernikahan, pasti ada pasang surut. Aku bertahan karena aku cinta, dan karena aku terlalu percaya. Pagi itu, seperti biasa, aku bangun lebih dulu dari Damar. Aku menyiapkan sarapan, telur dadar, sup kecil, dan kopi hitam kesukaannya. Damar selalu bilang kopi buatanku paling cocok. Itu hal kecil yang membuatku merasa punya tempat. Saat aku menata meja makan, Damar turun dari tangga dengan kemeja putih dan jam tangan mahalnya. Wajahnya rapi, wangi parfumnya khas, parfum yang dulu membuatku jatuh hati. Dia menatap meja makan sekilas, lalu duduk tanpa banyak bicara. Aku tersenyum pelan. Kopi sudah siap. Damar mengangguk singkat. Aku duduk di seberangnya, memperhatikan. Ada sesuatu yang berubah dalam beberapa bulan terakhir. Damar lebih sering menunduk memandangi ponsel. Lebih sering senyum sendiri. Dan lebih sering pulang larut. Aku pernah bertanya, sekali. Jawabannya selalu sama. Kerja. Aku tidak ingin jadi istri yang curiga. Aku tidak ingin jadi perempuan yang hidupnya hanya memeriksa jam dan membongkar alasan. Aku memilih percaya, karena cinta, bagiku, adalah percaya. Tapi, kepercayaan adalah hal paling mudah dihancurkan oleh orang yang pandai berbohong. Siang itu, aku sedang merapikan ruang tamu ketika ponselku berdering. Nama Damar muncul di layar. Biasanya dia jarang menelepon di jam kerja. Aku cepat mengangkat. Halo, Mas. Suara Damar terdengar datar. Aku pulang sebentar sore ini. Aku mengerutkan kening. Pulang. Ada apa? Hening sejenak. Lalu Damar menjawab singkat. Ada urusan. Urusan. Satu kata itu selalu membuatku gelisah. Karena Damar tak pernah menyebut detail. Aku menelan ludah. Oh, ya sudah. Aku siapin makan. Tidak usah ribet, jawabnya cepat. Lalu telepon ditutup. Aku menatap layar ponsel lama. Entah kenapa dadaku mendadak sesak. Seolah ada sesuatu yang akan jatuh menimpa kepalaku. Seolah semesta memberi pertanda, tapi aku belum mengerti artinya. Sore menjelang, aku menyiapkan teh hangat dan camilan kecil. Bukan karena diminta, tapi karena aku masih mencoba menjadi istri yang baik. Jam 5 lewat, suara mobil masuk ke halaman terdengar. Jantungku langsung berdegup. Aku berdiri dari sofa dan berjalan ke arah pintu. Damar masuk lebih dulu. Namun, di belakangnya, ada seorang perempuan. Aku membeku. Perempuan itu tinggi, rambutnya panjang, wajahnya cantik dengan dandanan rapi. Ia menenteng tas mahal dan koper kecil. Dan cara ia berdiri, terlalu percaya diri untuk seorang tamu. Aku tidak mengenalnya. Aku menatap Damar. Mas, siapa ini? Damar menutup pintu pelan, lalu menarik napas seolah sedang menyiapkan kalimat paling sulit. Nadira, nada suaranya dingin, bukan lembut. Dia akan tinggal di sini. Aku merasa tubuhku kehilangan berat. Tinggal di sini. Damar mengangguk. Perempuan itu menatapku, lalu tersenyum kecil. Senyum yang tidak hangat. Senyum yang seperti berkata, aku tidak takut padamu. Aku memaksa suaraku tetap stabil. Mas,
Ini siapa? Kenapa tinggal di sini? Damar menatap perempuan itu sekilas. Namanya Selina. Selina, nama itu asing, tapi langsung membuatku tidak nyaman. Aku menelan ludah. Selina ini siapa, Mas? Damar menjawab dengan cepat, seolah ingin menutup topik. Sepupuku. Aku mengerutkan kening. Sepupu. Sepupu dari mana? Aku belum pernah dengar. Damar menatapku tajam. Kamu nggak perlu tanya banyak. Aku tersentak. Kalimat itu bukan jawaban. Itu perintah. Dan aku tidak mengenal Damar yang seperti itu. Aku menatap Selina. Kalau sepupu, kenapa aku baru tahu sekarang? Selina mengusap rambutnya, lalu berkata lembut. Maaf ya, Kak, aku juga nggak enak merepotkan. Nada suaranya lembut, tapi aku menangkap sesuatu di matanya. Sebuah kepuasan yang disembunyikan. Aku kembali menatap Damar. Mas, ini rumah kita. Harusnya kamu bicara dulu sama aku. Damar menghela napas, seperti orang yang lelah menghadapi anak kecil. Aku sudah putuskan. Dia butuh tempat. Aku terdiam. Aku bukan menolak membantu keluarga. Tapi, instingku menjerit. Karena perempuan itu datang bukan seperti orang yang butuh pertolongan. Dia datang seperti orang yang pulang. Aku melangkah mundur pelan. Dia akan tinggal di kamar mana? Damar menjawab tanpa ragu. Kamar tamu. Kamar tamu itu berada di lantai bawah, dekat ruang keluarga. Dekat kamar kami. Terlalu dekat. Aku menatap Damar. Berapa lama? Damar menatapku seperti aku membuat masalah. Sampai urusannya selesai. Urusannya selesai. Lagi-lagi tanpa detail. Aku menelan ludah. Urusan apa? Damar menatapku dengan tatapan dingin yang membuat tubuhku menggigil. Nadira, dia mendekat, suaranya rendah. Jangan bikin semuanya sulit. Aku menatapnya, bibirku gemetar. Mas, aku cuma tanya. Damar memotong. Pokoknya dia tinggal. Selina berdiri di samping, seperti pemenang yang sedang menunggu mahkotanya. Aku menatap koper di tangannya. Itu bukan koper kecil untuk menginap semalam. Itu koper untuk tinggal. Aku menarik napas panjang. Baik, aku menunduk sebentar, menahan air mata. Lalu aku berkata pelan, tapi ini rumahku juga. Damar menjawab singkat, ini rumahku. Kalimat itu, seperti tamparan. Aku berdiri kaku, dan Selina tersenyum lebih lebar. Malam itu, aku tidak bisa makan. Aku hanya duduk di kamar, mendengar suara langkah Selina di bawah. Sesekali terdengar Damar berbicara pelan. Aku tidak tahu mereka bicara apa. Tapi rasanya seperti ada benda tajam menusuk telingaku. Aku menatap cermin. Wajahku pucat. Mataku bengkak. Aku bertanya pada diriku sendiri. Kenapa sepupu suami harus tinggal di rumah tanpa penjelasan? Aku ingin percaya ini hanya masalah keluarga. Tapi hatiku tidak tenang, karena aku mengenal Damar. Dan hari ini, Damar bukan Damar yang dulu. Damar seperti seseorang yang sedang menjaga rahasia besar, dan takut rahasia itu terbongkar. Aku memeluk lutut di atas ranjang. Berusaha menenangkan diri. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin Selina memang butuh bantuan. Mungkin ini sementara. Mungkin aku hanya overthinking. Tapi tepat saat aku berusaha tidur, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Isinya hanya satu kalimat. Jangan terlalu percaya pada suamimu, Kak. Aku membeku. Tanganku dingin. Mataku menatap layar ponsel tanpa berkedip. Siapa yang mengirim ini? Kenapa dia memanggilku, Kak? Dan kenapa kalimat itu terasa seperti peringatan? Aku menelan ludah. Lalu pelan-pelan aku menoleh ke pintu kamar. Pintu tertutup. Tapi di luar, aku mendengar langkah kaki. Dan suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Seolah seseorang berdiri di sana. Mendengarkan, aku menahan napas. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa rumah yang selama ini kupanggil aman sudah berubah menjadi tempat yang asing. Dan aku tidak tahu siapa musuhku sebenarnya. Malam itu aku tidak tidur. Bukan karena kopi, bukan karena suara hujan, tapi karena ada sesuatu yang mengganjal seperti batu di dada. Pesan dari nomor tak dikenal masih ada di layar ponselku. Jangan terlalu percaya pada suamimu, Kak. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang, berharap ada arti lain yang lebih masuk akal. Tapi setiap kali ku baca, rasanya semakin jelas seseorang ingin aku waspada. Seseorang tahu sesuatu yang aku belum tahu. Aku menoleh ke pintu kamar. Hening, tidak ada suara. Langkah kaki yang tadi berhenti di depan pintu itu sudah pergi, atau mungkin masih di sana tapi menahan napas seperti aku.
Aku menelan ludah, lalu berdiri pelan. Tanganku meraba gagang pintu. Perlahan kubuka, hanya sedikit. Koridor gelap, tidak ada siapa-siapa. Tapi udara terasa berbeda, seperti ada orang yang baru lewat. Aku menutup pintu lagi dengan pelan. Lalu duduk kembali di ranjang, memeluk lutut. Saat itu, aku merasa bodoh karena selama ini terlalu percaya. Terlalu yakin bahwa rumah tanggaku aman hanya karena terlihat sempurna di mata orang lain. Aku mencoba mengatur napas. Aku harus bicara pada Damar besok. Aku harus tahu, siapa Selina sebenarnya, dan kenapa dia datang tiba-tiba seperti badai. Pagi datang tanpa aku benar-benar tidur. Aku turun ke bawah dengan kepala berat. Di ruang makan, Selina sudah duduk manis, memakai piyama yang terlihat mahal. Rambutnya rapi, wajahnya segar. Seolah dia memang penghuni rumah ini sejak lama. Aku membeku di anak tangga. Dia menoleh dan tersenyum. Kak Nadira, selamat pagi. Nada suaranya lembut, sopan, seperti menantu idaman. Tapi ada sesuatu yang membuatku geli, dia terlalu nyaman. Aku melangkah ke dapur, membuka lemari, mencari gelas. Biasanya aku bebas bergerak di rumahku sendiri. Tapi pagi ini, rasanya seperti ada mata yang mengawasi setiap gerakanku. Selina berdiri dan mengikuti, tanpa diminta. Kak, aku bantu ya. Aku menahan diri untuk tidak menjawab kasar. Nggak usah. Selina tersenyum kecil. Kakak baik banget, tapi aku nggak enak cuma numpang. Aku menatapnya singkat. Kenapa kamu numpang, Selina? Selina menunduk seolah sedih. Urusan keluarga. Kalimat itu sama seperti Damar. Tidak ada penjelasan. Aku menarik napas panjang. Damar bilang kamu sepupunya. Sepupu dari pihak siapa? Selina terlihat ragu sepersekian detik, lalu tersenyum lagi. Dari pihak ayah. Aku menahan napas. Damar tidak pernah cerita sepupu dari pihak ayah yang dekat, apalagi sampai tinggal serumah. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi suara langkah kaki dari tangga memotong. Damar turun, wajahnya datar, masih wangi parfum. Selina langsung menghampiri seperti refleks. Mas, selamat pagi. Aku membeku. Dia memanggil, Mas dengan terlalu natural. Damar mengangguk. Pagi. Aku menatap Damar tajam. Kita perlu bicara. Damar menatapku singkat. Nanti kapan? Suaraku pelan tapi tegas. Damar menghela napas seolah aku membuat masalah. Setelah aku pulang kerja, aku menahan emosi. Aku butuh penjelasan sekarang. Selina mundur setengah langkah, pura-pura takut. Damar menatapku dingin. Nadira, jangan bikin suasana nggak enak. Aku menatapnya. Suasana sudah nggak enak sejak kamu bawa dia ke rumah. Damar diam, dan untuk pertama kalinya, diamnya terasa seperti pengakuan. Selina berbisik pelan, seolah ingin menenangkan. Kak, jangan marah, nanti Mas Damar jadi capek. Kalimat itu menyulut sesuatu di dalam diriku. Aku menoleh tajam pada Selina. Kamu nggak punya hak bicara begitu di rumahku. Selina membeku, matanya berkaca-kaca. Maaf. Damar langsung menatapku tajam. Nadira, aku menatap balik. Apa? Kamu mau bilang aku keterlaluan lagi? Damar mengepalkan rahangnya. Aku mau kerja. Dia mengambil tas, lalu berjalan ke pintu tanpa melihatku lagi. Selina mengikuti sampai dekat pintu. Mas, hati-hati. Aku berdiri kaku. Mereka seperti pasangan yang sudah biasa pamit. Pintu tertutup. Aku menatap Selina yang masih berdiri di dekat pintu, lalu dia menoleh padaku dengan senyum kecil yang tidak sampai ke mata. Kak, kakak pasti capek ya? Aku tidak menjawab. Selina berjalan kembali ke sofa, duduk, lalu mengambil remote TV seolah dia pemilik rumah. Dia mengganti channel tanpa bertanya. Aku menutup mata sebentar. Ini bukan numpang. Ini penjajahan pelan-pelan. Aku menarik napas dan memutuskan untuk tidak meledak. Aku butuh strategi, bukan emosi. Aku naik ke kamar dan mengambil ponsel. Aku mencari pesan semalam. Nomor tak dikenal itu. Aku mengetik, siapa ini? Aku tunggu. Tidak ada balasan. Aku coba lagi, kamu tahu apa tentang suamiku? Hening. Aku menghela napas. Baik, kalau orang itu tidak mau bicara, aku akan cari sendiri. Aku turun lagi, pura-pura mengambil sesuatu di dapur. Aku memperhatikan Selina dari kejauhan. Dia menerima panggilan telepon. Suara Selina lirih, tapi aku menangkap beberapa kata. Iya, aku sudah di rumahnya. Rumahnya, rumah siapa? Dia melanjutkan, lebih pelan, tenang, Nadira belum tahu.
Jantungku seperti berhenti. Aku mematung di balik pintu dapur, menahan napas. Belum tahu apa. Selina menutup telepon, lalu menoleh ke arah dapur. Aku cepat bergerak, pura-pura mencuci piring. Selina masuk, berdiri di belakangku. Kak, aku tidak menoleh. Apa? Selina berbisik, terlalu dekat. Kakak jangan keras sama Mas Damar ya. Aku menggenggam spons kuat-kuat. Kenapa? Selina diam sebentar, lalu berkata pelan, menusuk. Karena kalau kakak keras, Mas Damar bisa pergi beneran. Aku menoleh cepat. Selina tersenyum tipis. Aku cuma mengingatkan. Aku menahan napas. Itu bukan nasihat. Itu ancaman. Aku menatapnya tajam. Selina, kamu ini siapa sebenarnya? Selina tetap tersenyum. Aku keluarga. Aku menggeleng. Keluarga tidak bicara seperti itu. Selina menatapku lama, lalu perlahan senyumnya hilang. Kak Nadira, aku nggak mau berantem. Aku berbisik dingin. Tapi kamu datang untuk menghancurkan. Selina tersentak, lalu cepat-cepat mengubah wajahnya menjadi sedih. Aku nggak ngerti maksud kakak. Aku menatapnya, dan aku sadar, perempuan ini punya dua wajah. Satu wajah lembut di depan orang. Satu wajah tajam saat sendirian. Aku menahan diri. Aku tidak akan terpancing. Sore hari, Damar pulang. Aku sudah menunggu di ruang tamu. Selina sengaja duduk tidak jauh, seperti penonton yang ingin melihat drama. Damar melepas jasnya, menatapku. Kamu mau apa? Aku menatapnya tegas. Sekarang kita bicara. Damar menghela napas. Nadira, aku capek. Aku menahan emosi. Aku juga capek. Tapi aku butuh kebenaran. Damar diam lama. Lalu dia berkata pelan, Selina akan tinggal sementara. Aku tanya kenapa. Damar menatap ke arah Selina, lalu kembali ke aku. Karena, dia berhenti. Aku menahan napas. Damar menelan ludah. Dia ada masalah. Apa masalahnya? Damar menatapku. Tajam. Nadira, kamu mau dengar kenyataan? Aku mengangguk. Damar menghela napas panjang. Lalu kalimat itu keluar. Kalimat yang membuat dunia berhenti. Selina bukan cuma sepupuku. Aku membeku. Apa? Damar menutup matanya sebentar. Seperti orang yang sedang memilih kata paling aman untuk menyelamatkan diri. Lalu dia berkata pelan, tapi jelas. Dia selingkuhanku. Aku tidak merasakan lantai lagi. Aku tidak merasakan udara. Aku hanya merasakan suara itu bergema di kepala. Selina menunduk, pura-pura menangis. Damar melanjutkan, datar, aku hilaf. Aku menatapnya, bibirku gemetar. Hilaf, dan kamu bawa dia ke rumahku. Damar menghela napas. Aku terpaksa. Aku tertawa kecil, suara pecah. Terpaksa oleh siapa? Damar tidak menjawab. Aku menoleh ke Selina. Selina menangis kecil. Maaf, Kak. Aku menatapnya dingin. Jangan panggil aku Kak. Damar melangkah mendekat, mencoba memegang bahuku. Nadira, dengar dulu. Aku menepis tangannya. Jangan sentuh aku. Damar terdiam, lalu suaranya berubah dingin. Kalau kamu teriak-teriak, kamu bikin aib. Aku menatapnya tidak percaya. Aib. Aku menunjuk Selina. Aib itu kamu bawa masuk ke rumah. Damar menghela napas seolah aku yang salah. Nadira, kamu harus tenang. Aku menatapnya tajam. Aku ingin menamparkan. Aku ingin berteriak. Tapi di detik itu, aku sadar, mereka ingin aku meledak. Mereka ingin aku terlihat gila. Aku menarik napas panjang, menahan air mata. Aku berkata pelan, jadi, ini bukan soal keluarga. Damar diam. Aku melanjutkan. Ini soal pengkhianatan. Damar menatapku, dan untuk pertama kalinya aku melihatnya tidak sebagai suami. Tapi sebagai orang asing yang memakai wajah suamiku. Aku menatap Selina sekali lagi. Dia masih menangis. Tapi di balik tangis itu, ada kemenangan kecil yang ia sembunyikan. Aku berjalan pelan menuju tangga. Damar memanggil, Nadira. Aku berhenti sebentar. Tanpa menoleh, aku berkata, mulai hari ini, rumah ini bukan lagi rumah. Lalu aku naik ke kamar, menutup pintu, dan akhirnya menangis tanpa suara. Karena ternyata, rumah yang kukira aman, sudah lama menjadi tempat aku ditipu. Malam setelah pengakuan itu, aku tidak keluar kamar. Aku duduk di lantai, punggung bersandar pada ranjang, memeluk lutut sampai pegal. Air mataku sudah habis, tapi dadaku masih penuh sesak, seperti ada batu yang menekan dari dalam. Di luar, suara langkah kaki terdengar pelan. Sesekali suara pintu kamar tamu dibuka dan ditutup.
Sesekali suara Damar yang menelpon, suaranya rendah, seperti orang yang takut rahasianya terdengar. Aku menutup telinga dengan bantal. Tapi sakitnya tetap masuk, bukan lewat telinga, melainkan lewat ingatan. Aku teringat awal pernikahan kami. Damar dulu lembut. Damar dulu suka memelukku dari belakang saat aku masak, lalu berkata aku adalah rumahnya. Sekarang, dia membawa perempuan lain ke rumah yang kubangun bersamanya. Dan yang paling kejam, dia membuatku seolah tak punya hak untuk marah. Aku menatap cincin di jariku. Kilauannya tidak lagi cantik. Cincin itu seperti simbol kebodohanku. Aku lepaskan, kutaruh di atas meja, lalu aku berdiri dan menatap pantulan wajahku di cermin. Pucat, mata bengkak, tapi aku berkata pada diriku sendiri, aku tidak boleh mati di sini. Kalau aku terus diam, mereka akan membuatku hancur pelan-pelan. Aku harus keluar kamar besok. Aku harus berdiri, setidaknya untuk mempertahankan sisa harga diriku. Pagi datang, aku turun dengan langkah pelan, seperti orang yang baru belajar berjalan setelah jatuh dari tebing. Di ruang makan, Selina sudah ada lagi. Kali ini dia memakai dress sederhana tapi tetap terlihat mahal. Rambutnya diikat rapi, dan yang membuatku muak, dia memakai celemek. Celemek yang biasanya kupakai. Dia sedang mengaduk sesuatu, di panci, seolah dia ibu rumah tangga. Begitu melihatku, dia tersenyum manis. Kak Nadira, aku masakin bubur ya. Mas Damar suka bubur hangat. Aku membeku. Dia bahkan sudah tahu selera suamiku. Aku menelan ludah. Lepas celemek itu. Selina terkejut, lalu cepat melepasnya sambil tersenyum kecil. Maaf, aku cuma mau bantu. Aku menatap meja. Di sana ada 2 mangkuk bubur. 2 sendok, 2 gelas. Tidak ada untukku. Aku tertawa kecil dalam hati. Jadi aku bahkan tidak dianggap lagi di meja makan rumahku sendiri. Aku berjalan ke dapur, membuat kopi untuk diriku sendiri, lalu duduk sendiri di ujung meja. Tidak lama kemudian Damar turun. Dia langsung menatap bubur. Wah, bubur. Selina tersenyum lembut. Iya, Mas. Damar duduk dan mulai makan tanpa menoleh padaku. Aku menatapnya. Mas, kita perlu bicara. Damar tetap makan. Sudah kita bicarakan semalam. Aku menahan napas. Belum, kamu cuma mengaku, lalu selesai begitu saja. Damar meletakkan sendoknya, matanya menatapku dingin. Nadira, kamu maunya apa? Pertanyaan itu seperti menamparkan. Aku menggenggam gelas kopi. Aku maunya, dia pergi. Selina langsung menunduk, pura-pura sedih. Damar menghela napas. Tidak bisa. Aku menatapnya tidak percaya. Tidak bisa. Damar mengangguk. Selina punya kondisi yang membuat dia harus tinggal di sini. Aku mengepalkan tangan. Kondisi apa? Damar diam sejenak. Selina mengusap perutnya pelan, gerakan kecil yang membuat dadaku langsung membeku. Aku menatap gerakan itu. Selina lalu berbisik pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri. Aku cuma takut. Damar menoleh padanya, suaranya melembut. Tenang, aku merasa mual. Aku menatap Damar. Mas, jelaskan sekarang. Damar menghela napas berat, lalu kalimat itu keluar, pelan, seperti bom yang dijatuhkan tanpa suara. Selina hamil. Aku membeku. Aku tidak berkedip. Aku tidak bernapas. Aku hanya menatap Damar dengan wajah kosong. Hamil. Selina menunduk, menangis kecil. Damar melanjutkan, datar. Dan, itu anakku. Aku tidak tahu bagaimana caranya tubuhku masih bisa duduk. Dunia seperti runtuh tanpa suara. Aku menelan ludah, rasanya pahit. Jadi ini alasan mereka begitu percaya diri. Ini alasan Selina begitu nyaman. Ini alasan Damar berani membawanya masuk. Aku menatap Selina. Perempuan itu menangis, tapi bibirnya sedikit menegang seperti menahan senyum. Aku menatap Damar. Jadi kamu membawa perempuan hamil anakmu ke rumah istri sahmu. Damar menghela napas. Nadira, kamu harus dewasa. Aku tertawa kecil, getir. Dewasa. Kamu mengkhianati aku dan minta aku dewasa. Damar menatapku tajam. Jangan bikin semua jadi rumit. Aku gemetar. Rumit. Ini hidupku. Selina terisak. Aku nggak mau Kak Nadira sakit hati. Aku menoleh tajam. Kamu tidak akan ada di sini kalau kamu peduli aku sakit hati. Selina menangis lebih keras. Damar berdiri, suaranya meninggi. Cukup, Nadira. Aku berdiri juga. Aku istri sah. Damar menatapku dingin. Dan Selina ibu dari anakku. Kalimat itu,
seperti menghapus keberadaanku. Aku menelan ludah. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Aku tersentak. Damar menoleh. Selina cepat-cepat mengusap air mata. Art membuka pintu, dan suara yang masuk membuat darahku makin dingin. Assalamualaikum. Aku menoleh. Bu Ratna, mertuaku, datang tanpa pemberitahuan. Seperti biasa, Bu Ratna melangkah masuk dengan aura dingin. Matanya langsung menatap Selina. Wajahnya melunak seketika. Selina berdiri cepat, menunduk sopan. Tante, Bu Ratna meraih tangan Selina dan menggenggamnya, seolah Selina adalah menantu kesayangannya. Kamu baik-baik saja, nak. Selina mengangguk sambil menangis kecil. Aku cuma takut Nadira marah. Bu Ratna menoleh padaku tajam. Nadira, nada suaranya seperti hukuman. Aku menelan ludah. Iya, Bu. Bu Ratna melangkah mendekat. Kamu sudah tahu kan? Aku menatapnya. Tahu apa, Bu? Bu Ratna menunjuk Selina. Dia hamil cucuku. Aku membeku. Cucu. Jadi bukan soal pernikahan. Bukan soal kesetiaan. Yang mereka pedulikan hanya itu. Bu Ratna melanjutkan, suaranya dingin. Kamu jangan bikin Selina stres. Aku menahan napas. Bu, dia selingkuhan suami saya. Bu Ratna mengangkat alis. Dan kamu masih istri sah. Kalimat itu terdengar seperti hadiah, padahal itu penghinaan. Bu Ratna menatapku. Kamu harus bersyukur. Aku menatapnya tidak percaya. Bersyukur. Bu Ratna mengangguk. Damar masih mempertahankanmu. Aku merasakan darah naik ke kepala. Apa ibu dengar diri ibu sendiri? Bu Ratna menatapku tajam. Nadira, jaga ucapan. Aku mengepalkan tangan. Yang harus jaga ucapan itu suami ibu. Dia yang mengkhianati. Bu Ratna tertawa sinis. Kalau kamu bisa memberi keturunan, ini tidak terjadi. Kalimat itu lebih tajam dari pisau. Aku membeku. Selina menunduk, tapi aku bisa merasakan ia menang. Damar diam. Dia tidak membelaku. Tidak satu kata pun. Aku menatap Damar. Kamu diam saja. Damar menghela napas. Nadira, kamu tahu kan? Aku menahan air mata. Jadi aku yang disalahkan karena belum punya anak. Bu Ratna memotong. Kamu sudah lama menikah. Apa hasilnya? Aku menutup mata. Aku ingin berteriak bahwa aku pernah keguguran, tapi itu luka yang bahkan Damar tidak pernah peduli. Aku membuka mata, menatap mereka satu persatu. Di ruang makan ini, aku bukan istri. Aku terdakwa. Bu Ratna menatapku. Mulai sekarang, Selina harus tenang. Kamu jangan mengganggu. Aku tertawa pahit. Ini rumah saya juga. Bu Ratna menatapku dingin. Kamu menantu. Kamu tinggal di rumah keluarga Pratama. Aku gemetar. Jadi rumah ini bukan rumahku lagi. Bu Ratna melanjutkan. Kamar kerja kecil itu nanti jadi kamar bayi. Aku tersentak. Itu ruang aku. Bu Ratna menatapku. Kamu tidak perlu ruang. Kamu tidak bekerja. Aku menahan napas. Aku merasa seperti dihapus perlahan. Selina mengusap perutnya dan berkata pelan. Aku nggak mau merebut apa-apa. Bu Ratna langsung memeluknya. Kamu tidak merebut, nak. Kamu memberi penerus. Aku menatap adegan itu. Dan aku sadar, sejak Selina mengaku hamil, posisiku turun drastis. Aku bukan lagi istri yang dihargai. Aku hanya penghalang. Aku berdiri pelan, suaraku gemetar tapi tegas. Kalau kalian semua sudah sepakat. Aku menatap Damar. Kalau kalian semua sudah memilih. Aku menatap Bu Ratna, maka aku juga akan memilih. Bu Ratna mengangkat alis. Memilih apa? Aku menelan ludah. Memilih untuk tidak mati pelan-pelan di rumah ini. Damar menatapku tajam. Nadira, aku menahan air mata. Aku masih di sini. Tapi jangan harap aku akan mengalah begitu saja. Aku melangkah pergi menuju tangga. Di belakangku, Bu Ratna berkata dingin. Jangan drama. Aku berhenti sejenak. Lalu berkata pelan, tanpa menoleh. Ini bukan drama, Bu. Ini peringatan. Aku naik ke kamar, menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Perang baru saja dimulai. Hari-hari setelah pengakuan Selina hamil terasa seperti mimpi buruk yang diputar ulang tanpa henti. Aku masih tinggal di rumah itu. Masih memakai nama, istri sah. Tapi rasanya aku sudah tidak punya tempat. Selina berjalan di ruang tamu seperti penghuni tetap. Bu Ratna datang hampir setiap hari, membawa buah, membawa susu hamil, membawa perhatian yang dulu tidak pernah ia berikan padaku. Dan Damar berubah menjadi seseorang yang sama sekali asing.
Dia tidak lagi bertanya apakah aku baik-baik saja. Dia tidak lagi menatapku dengan hangat. Dia menatapku seperti masalah, seperti gangguan yang harus dikendalikan. Aku mulai memahami sesuatu. Perselingkuhan ini bukan hanya soal cinta atau nafsu. Ini soal kuasa, dan Damar sangat menikmati kuasa itu. Suatu pagi, aku turun ke bawah dan mendapati Selina duduk di sofa, menonton televisi sambil memegang perutnya. Bu Ratna duduk di sampingnya, menyuapi potongan apel seperti Selina anak kecil. Aku berdiri di ujung ruangan, menahan napas. Bu Ratna menoleh. Nadira, kamu kemana saja? Aku menjawab singkat, di kamar. Bu Ratna mengangguk seolah tidak peduli. Selina harus makan teratur. Kamu tolong buatkan sup nanti. Aku menatapnya. Kenapa saya? Bu Ratna mengangkat alis. Karena kamu istri sah. Ini rumahmu. Kamu harus mengurus. Aku tertawa pahit. Mengurus perempuan yang merebut suamiku. Aku menahan diri. Aku tidak boleh meledak. Aku sudah belajar, setiap emosiku akan dijadikan senjata untuk melawanku. Selina menatapku dengan mata lembut palsu. Kak Nadira, aku nggak enak sebenarnya. Aku menatapnya tajam. Kalau kamu nggak enak, kamu bisa pergi. Selina tersentak, lalu menangis kecil. Bu Ratna langsung menatapku tajam. Nadira, jangan bikin Selina stres. Aku mengepalkan tangan. Aku ingin bertanya, siapa yang memikirkan stresku? Tapi aku tahu jawabannya. Tidak ada. Siang itu, Damar pulang lebih cepat. Aku sedang di dapur, memotong sayur dengan tangan gemetar. Aku mendengar langkahnya mendekat. Nadira, aku menoleh. Apa? Damar berdiri di ambang pintu, tangan di saku celana. Tatapannya dingin, tapi suaranya dibuat lembut. Kamu masih marah. Aku tertawa kecil. Kamu bertanya itu setelah membawa selingkuhan ke rumah. Damar menghela napas seolah lelah. Kamu harus belajar menerima. Aku menatapnya. Menerima apa? Damar melangkah lebih dekat. Menerima kenyataan. Aku menggenggam pisau lebih erat. Kenyataan bahwa kamu pengkhianat. Damar menatap tajam. Nadira, jangan bicara begitu. Aku tertawa pahit. Kenapa? Karena itu menyakitkan untuk didengar. Damar mendekat lagi, suaranya lebih rendah. Kamu tahu kan, semua orang melihat kamu sekarang. Aku membeku. Melihat aku. Damar mengangguk pelan. Mama, keluarga besar, mereka bilang kamu mulai tidak stabil. Aku menelan ludah. Tidak stabil. Kata itu lagi. Aku menatapnya tajam. Kamu yang bilang begitu ke mereka. Damar tersenyum tipis. Aku hanya cerita kamu stres. Aku merasakan dingin menjalar. Dia mulai membangun narasi. Narasi bahwa aku gila. Narasi bahwa aku berlebihan. Narasi bahwa dia korban. Aku berbisik. Kamu memutarbalikkan semuanya. Damar menghela napas. Nadira, aku hanya ingin kamu tenang. Aku menatapnya. Tenang supaya kamu bisa hidup dengan dua perempuan di rumah ini. Damar menatapku lama. Lalu dia berkata pelan. Kamu harus ingat satu hal. Aku menelan ludah. Apa? Damar mendekat sampai jaraknya sangat dekat. Suaranya rendah, dingin, mematikan. Aku pegang uang. Aku membeku. Aku pegang rumah ini. Aku gemetar. Aku pegang nama keluarga. Aku menahan napas. Dan kalimat terakhirnya, membuatku merasa seperti ditelan gelap. Kalau kamu melawan, aku bisa membuat kamu kehilangan semuanya. Aku menatapnya, bibirku gemetar. Jadi kamu mengancam aku. Damar tersenyum kecil. Bukan ancaman. Dia mengusap rambutku pelan, seperti suami perhatian. Tapi sentuhannya membuatku mual. Ini peringatan. Aku menepis tangannya. Jangan sentuh aku. Damar menghela napas, lalu wajahnya berubah datar. Kamu lihat, kamu emosional lagi. Aku membeku. Itu jebakan. Kalau aku marah, aku terlihat gila. Kalau aku diam, aku ditindas. Damar melangkah mundur. Kamu harus kontrol dirimu, Nadira. Kalau tidak, dia berhenti. Aku bisa panggil dokter. Aku menatapnya tidak percaya. Dokter, Damar mengangguk. Mungkin kamu butuh terapi. Aku merasa darahku membeku. Dia benar-benar ingin membuatku terlihat sakit. Dia ingin menjadikan emosiku sebagai diagnosis. Aku berbisik, kamu narsistik. Damar mengangkat alis. Apa? Aku menatapnya tajam. Kamu menikmati ini. Kamu menikmati aku hancur. Damar tertawa kecil. Kamu terlalu dramatis. Lalu dia pergi. Dan aku berdiri di dapur, gemetar. Aku sadar, aku tidak hanya menghadapi perselingkuhan. Aku menghadapi manipulasi psikologis. Malam itu,
Aku duduk di kamar dengan pintu terkunci. Aku membuka laptop lama. Aku mulai mencari istilah yang tadi keluar dari mulutku. Narsistik. Aku membaca tentang orang yang tidak pernah merasa salah. Tentang orang yang selalu memutarbalikkan fakta. Tentang orang yang menjadikan korban sebagai pelaku. Tentang orang yang butuh kendali. Aku menelan ludah. Semua itu seperti membaca damar. Aku memejamkan mata. Jadi selama ini, aku bukan hanya dikhianati. Aku dimanipulasi. Aku dibuat merasa bersalah atas luka yang mereka buat. Aku membuka mata. Aku tidak boleh terus begini. Aku harus punya pegangan. Aku harus punya bukti. Aku tidak bisa hanya menangis. Keesokan paginya, saat Damar pergi kerja, aku turun ke ruang kerja kecil yang biasanya jarang aku masuki. Ruang itu dulu tempatku menyimpan dokumen rumah tangga. Aku membuka laci-laci, mencari sesuatu, entah apa, mungkin hanya ingin merasa punya kontrol kecil. Aku menemukan map coklat, di atasnya tertulis, aset properti. Aku mengernyit, kenapa ada map baru? Aku membuka, di dalamnya ada dokumen fotokopi sertifikat. Aku membaca nama pemilik, dan aku membeku. Nama itu bukan namaku, bukan Damar, tapi Selina Prameswari. Tanganku gemetar, aku membaca ulang. Sebuah apartemen, atas nama Selina, tanggalnya, 2 bulan lalu, saat aku masih percaya rumah tanggaku baik-baik saja. Aku menutup mulut, jadi ini bukan hanya perselingkuhan. Ini rencana, mereka mulai mengalihkan harta. Aku menelan ludah, air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih. Karena marah, karena sadar, aku berbisik pada diriku sendiri. Ini perang, dan aku baru saja menemukan senjata pertama. Di luar, suara langkah kaki terdengar. Aku cepat memasukkan dokumen itu kembali. Pintu ruang kerja terbuka. Selina berdiri di sana. Matanya menatapku tajam. Senyumnya tipis. Kak, ngapain di sini? Aku menelan ludah. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat jelas. Selina bukan perempuan lemah. Dia predator. Dan aku targetnya. Sejak aku menemukan dokumen apartemen itu. Aku tidak lagi bisa berpura-pura. Aku masih berjalan di rumah itu. Masih menyapa Bu Ratna dengan sopan. Masih terlihat seperti istri yang baik. Tapi di dalam diriku, ada sesuatu yang pecah. Karena aku akhirnya mengerti. Selina bukan datang karena cinta. Damar bukan hilaf karena nafsu. Ini semua rencana. Rencana yang perlahan menghapus aku dari hidup mereka. Dan aku hanya pion. Pion yang harus disingkirkan supaya jalan mereka mulus. Aku duduk di kamar malam itu, menatap map coklat yang kusembunyikan di bawah bantal. Aku menggenggamnya seperti orang memegang bukti bahwa dirinya tidak gila. Karena selama ini, mereka membuatku merasa berlebihan. Mereka membuatku merasa emosional. Padahal aku hanya terluka. Aku menghela napas panjang. Aku tidak boleh menunggu lebih lama. Kalau aku tetap tinggal, aku akan mati pelan-pelan. Bukan mati fisik, tapi mati sebagai manusia. Pagi itu, Bu Ratna datang lagi. Seperti biasa, tanpa mengetuk. Dia masuk ke ruang tamu dengan aura pemilik kerajaan. Selina duduk di sofa, memegang perutnya, memakai baju longgar yang sengaja membuatnya terlihat semakin hamil. Aku berdiri di dekat tangga. Bu Ratna menatapku. Nadira, iya, Bu. Bu Ratna berkata datar. Sore ini kita ada acara keluarga besar di rumah pamanmu. Aku mengernyit. Acara, Bu Ratna mengangguk. Doa untuk calon bayi. Aku membeku. Doa untuk bayi Selina. Di depan keluarga besar. Dan aku harus hadir. Aku menelan ludah. Kenapa saya harus ikut? Bu Ratna menatapku tajam. Kamu istri sah. Kalau kamu tidak ikut, orang akan bertanya. Aku tertawa pahit dalam hati. Orang akan bertanya, bukankah semua orang sudah tahu aku dipermalukan? Bu Ratna melanjutkan, jangan bikin keluarga malu. Selina menoleh dengan wajah manis. Ikut ya, Kak Nadira, biar kita sama-sama. Nada suaranya lembut, tapi matanya, seperti menang. Aku mengangguk pelan. Baik, dalam hati aku tahu, ini bukan undangan, ini panggung. Dan aku akan dijatuhkan di sana. Sore itu, mobil Damar melaju menuju rumah paman. Sepanjang perjalanan, aku diam. Damar fokus menyetir. Selina duduk di kursi belakang, sesekali mengelus perutnya. Bu Ratna duduk di sampingnya, memegang tangan Selina seperti menantu resmi. Aku duduk di pojok, sendirian. Aku bukan istri.
Aku hanya bayangan. Sesampainya di rumah paman, halaman sudah penuh mobil keluarga besar. Begitu masuk, aku merasakan tatapan. Tatapan yang menilai. Tatapan yang menghakimi. Bu Ratna berjalan di depan, menggandeng Selina. Damar berjalan di samping mereka. Aku berjalan di belakang, seperti orang asing. Di ruang tamu, bibi-bibi langsung menyambut Selina. Ya Allah, calon ibu datang. Selina, kamu harus dijaga ya. Cucu pertama keluarga Pratama. Aku berdiri di sudut. Tidak ada yang menyapaku. Tidak ada yang bertanya kabarku. Aku seperti tidak ada. Acara doa dimulai. Semua menunduk. Aku ikut menunduk. Tapi hatiku menjerit. Doa itu seharusnya untuk rumah tangga yang sah. Bukan untuk hasil pengkhianatan. Setelah doa selesai, suasana berubah menjadi obrolan santai. Dan disitulah, aku mulai dijatuhkan. Seorang bibi mendekat padaku. Nadira. Aku menoleh. Iya, bibi itu tersenyum tipis. Kamu kelihatan kurusan. Aku mengangguk pelan. Sedikit capek. Bibi itu menatap tajam. Capek karena Selina. Aku menelan ludah. Aku tidak menjawab. Bibi itu melanjutkan lebih keras, agar orang lain mendengar. Kamu harusnya bersyukur. Aku menatapnya. Bersyukur. Bibi itu mengangguk. Damar masih mempertahankan kamu sebagai istri sah. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa orang menoleh. Aku merasakan panas di wajahku. Aku berbisik. Saya tidak meminta dipertahankan. Bibi itu tertawa kecil. Kamu terlalu emosional. Kalimat itu lagi. Emosional. Seolah aku tidak punya hak untuk terluka. Bibi lain ikut bicara. Nadira, perempuan itu harus tahu diri. Aku menoleh. Bibi itu menatapku sinis. Kalau suami sudah kasih solusi baik, ya diterima. Solusi baik. Selingkuhan tinggal serumah. Aku menggenggam tangan. Selina tiba-tiba menangis kecil. Aku nggak mau Kak Nadira dibenci. Bu Ratna langsung memeluknya. Jangan menangis, nak. Aku menatap mereka. Aku tahu, ini sandiwara. Selina menangis supaya aku terlihat jahat. Bu Ratna menoleh padaku. Nadira, nada suaranya tajam. Kamu lihat, Selina ini lembut. Dia tidak pernah melawan. Aku tertawa pahit. Dia tidak melawan karena dia yang merebut. Bu Ratna melanjutkan, kamu yang selalu membuat keributan. Aku menatapnya, saya hanya ingin hak saya dihargai. Bu Ratna mengangkat alis. Hak apa? Aku menelan ludah. Hak sebagai istri. Ruangan hening. Dan tiba-tiba, Selina memegang perutnya. Aduh, semua panik. Selina kenapa? Ya Allah. Damar langsung menghampiri. Selina terisak. Aku pusing. Bu Ratna menatapku tajam. Kamu lihat, ini karena Nadira membuat suasana tegang. Aku membeku. Apa? Bu Ratna berdiri, suaranya keras. Kamu membuat calon ibu stres. Aku gemetar. Aku tidak melakukan apa-apa. Damar menoleh padaku dengan mata penuh amarah. Nadira, cukup. Aku menatapnya. Kamu menyalahkan aku lagi. Damar mendekat. Kamu tidak tahu diri. Kalimat itu, di depan semua orang, suamiku memanggilku tidak tahu diri. Bisik-bisik langsung terdengar, makanya diselingkuhi. Dia memang keras. Aku menahan napas. Aku ingin pergi. Aku ingin hilang. Bu Ratna menunjukku. Nadira, kalau kamu tidak bisa bersikap. Dia berhenti sejenak. Kamu jangan tinggal di rumah Damar lagi. Aku membeku. Mereka mengusirku. Di depan keluarga besar. Aku menatap Damar. Damar, kamu diam saja. Damar menatapku dingin. Kamu yang membuat ini terjadi. Aku tertawa kecil, air mata jatuh. Aku menatap mereka satu persatu. Dan saat itu, aku sadar, mereka tidak akan pernah melihatku sebagai manusia. Aku hanya penghalang. Aku berdiri perlahan. Tanganku gemetar, tapi suaraku pelan dan tegas. Baik, semua terdiam. Aku menatap Bu Ratna. Kalau kalian ingin aku pergi. Aku menatap Selina. Kalau kalian ingin aku terlihat sebagai penjahat. Aku menatap Damar. Kalau kalian ingin menghancurkan aku. Aku menarik napas panjang. Aku akan pergi. Ruangan hening. Bu Ratna tampak puas. Selina menunduk pura-pura sedih. Damar diam. Aku melangkah menuju pintu. Tapi sebelum keluar, aku menoleh sekali lagi. Dan aku berkata dengan suara yang membuat semua orang membeku. Tapi ingat, aku menatap tajam. Aku pergi bukan karena kalah. Aku berhenti sejenak. Aku pergi karena aku memilih hidup. Lalu aku keluar. Malam itu, aku naik taksi sendirian, tanpa koper besar.
Tanpa perhiasan, tanpa apapun selain harga diri yang tersisa. Dan untuk pertama kalinya, aku meninggalkan rumah itu dengan kepala tegak. Karena aku tahu, perang baru saja dimulai. Malam itu aku benar-benar pergi. Aku tidak membawa banyak barang. Aku hanya membawa tas kecil, dompet, ponsel, dan satu map coklat berisi dokumen yang kutemukan di ruang kerja Damar. Dokumen apartemen atas nama Selina. Itu satu-satunya pegangan yang membuatku yakin. Aku tidak berhalusinasi. Aku tidak lebay. Aku memang sedang disingkirkan. Taksi melaju di jalanan kota yang penuh lampu. Aku menatap keluar jendela, air mata masih jatuh, tapi kali ini berbeda. Aku tidak menangis seperti perempuan yang kalah. Aku menangis seperti perempuan yang akhirnya sadar. Aku harus selamat. Ponselku bergetar. Pesan dari Maya, sahabatku sejak kuliah. Aku tunggu kamu. Kamu aman di sini. Aku menghela napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak Selina datang, aku merasa tidak sendirian. Apartemen Maya tidak besar, tapi hangat. Begitu aku masuk, Maya langsung memelukku erat. Ya Allah, Nadira, aku tidak bisa bicara. Aku hanya menangis di bahunya. Maya mengusap rambutku. Kamu sudah melakukan hal paling sulit, kamu pergi. Aku berbisik dengan suara pecah. Aku takut. Maya menatapku tegas. Takut itu wajar, tapi kamu tidak boleh kembali sendirian ke neraka itu. Aku duduk di sofa, tubuhku gemetar. Maya membuatkan teh hangat, lalu duduk di depanku, menatapku serius. Nadira, ceritakan semuanya. Aku menarik napas panjang, dan aku bercerita tentang Selina, tentang pengakuan Damar, tentang Bu Ratna, tentang penghinaan keluarga besar, tentang ancaman Damar yang membuatku terlihat tidak stabil. Dan akhirnya, aku mengeluarkan map coklat itu. Maya menatapnya. Itu apa? Aku membuka. Ini dokumen apartemen. Maya membaca nama di sertifikat. Dan wajahnya langsung berubah. Selina Prameswari. Aku mengangguk. Damar mengalihkan aset ke dia. Maya menutup mulut. Ini bukan cuma perselingkuhan, Nadira. Aku menatap Maya. Ini rencana. Maya mengangguk pelan. Mereka ingin menghapus kamu. Pelan-pelan. Bukan cuma dari rumah, tapi dari hak. Aku menelan ludah. Aku merasa mual. Selama ini aku pikir aku hanya dikhianati. Ternyata aku sedang dirampas. Maya berkata pelan. Kamu harus bicara dengan pengacara. Aku menatapnya. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Maya menggenggam tanganku. Aku kenal seseorang. Pengacara keluarga. Namanya Pak Adrian. Aku menelan ludah. Kamu bisa bantu aku. Maya mengangguk. Tentu. Air mataku jatuh lagi. Tapi kali ini karena lega. Karena akhirnya, aku punya teman. Keesokan harinya kami bertemu Pak Adrian di kantor kecilnya. Pria itu berusia sekitar 40, wajahnya serius tapi tatapannya hangat. Dia menatapku. Nyonya Nadira, ceritakan semuanya dari awal. Aku mengulang semuanya. Pak Adrian mendengarkan tanpa memotong. Sesekali mencatat. Saat aku selesai, ruangan sunyi. Pak Adrian menatap dokumen apartemen itu. Ini serius. Aku menelan ludah. Jadi saya bisa melawan. Pak Adrian mengangguk. Bisa, tapi Anda harus siap. Suami Anda punya kuasa besar. Aku menunduk. Aku tahu. Pak Adrian melanjutkan. Namun, Anda juga punya sesuatu. Aku menatapnya. Apa? Pak Adrian berkata tegas. Bukti. Aku menarik napas panjang. Pak Adrian berkata, kita bisa ajukan gugatan cerai dan pembagian harta. Tapi, dia berhenti sejenak. Kita harus membuktikan motif dan kebohongan mereka. Aku mengernyit. Kebohongan. Pak Adrian menatapku. Selina mengaku hamil. Itu kunci utama kenapa keluarga besar menekan Anda. Aku menelan ludah. Ya, Pak Adrian melanjutkan. Kalau kehamilan itu bohong, semuanya runtuh. Aku membeku. Aku menatap Maya. Maya berbisik. Kita harus cari tahu. Aku menelan ludah. Tapi bagaimana? Pak Adrian berkata, kita cari masa lalu Selina. Orang seperti dia biasanya punya pola. Aku terdiam. Pola. Aku mulai sadar. Selina terlalu percaya diri. Terlalu lihai memainkan korban. Seolah dia sudah terbiasa. Malam itu, aku dan Maya membuka media sosial Selina. Foto-foto mewah. Caption manis. Komentar keluarga besar. Tapi Maya jeli. Dia menunjuk satu akun yang sering komentar. Ini aneh. Orang ini selalu muncul. Nama akun itu, Diana Pram. Aku mengernyit. Siapa itu? Maya mengklik. Akun perempuan biasa. Captionnya sederhana.
Hidup itu karma. Maya menatapku. Aku coba DM. Dia mengetik. Halo, maaf mengganggu. Anda kenal Selina Prameswari? Kami menunggu. 1 jam, 2 jam. Tidak ada balasan. Aku hampir menyerah. Sampai tengah malam, notifikasi muncul. Balasan. Kalian siapa? Maya cepat mengetik. Kami butuh bicara soal Selina. Ini penting. Beberapa menit kemudian, balasan masuk. Dan kalimatnya membuat darahku dingin. Selina bikin masalah lagi ya? Aku menutup mulut. Maya menatapku. Kita benar. Aku mengetik sendiri. Saya Nadira, istri Sah Damar Pratama. Selina menghancurkan rumah tangga saya. Hening beberapa menit, lalu pesan panjang masuk. Aku membaca dengan tangan gemetar. Nadira, saya Diana. Saya pernah kerja bareng Selina di Jakarta. Dia pernah mengaku hamil juga dulu untuk menipu pria kaya. Tapi ketahuan palsu. Aku merasa dunia berhenti. Maya menutup mulut. Ya Allah. Aku mengetik cepat. Serius. Diana membalas. Serius. Dia ahli menangis, ahli jadi korban. Tapi semua bohong. Dia cuma cari uang dan status. Air mataku jatuh. Bukan karena sedih. Karena marah. Aku menatap Maya. Dia pernah lakukan ini sebelumnya. Maya mengangguk. Polanya sama. Aku mengetik lagi. Apakah Anda punya bukti? Diana menjawab. Aku punya chat lama. Dan aku tahu klinik tempat dia pernah beli hasil USG palsu. Aku membeku. USG palsu. Aku menutup mulut. Jadi, Selina mungkin tidak hamil sama sekali. Aku menelan ludah. Aku mengetik. Saya butuh Anda jadi saksi. Diana diam lama, lalu membalas. Aku takut. Tapi kalau kamu berani melawan, aku akan bantu. Aku menutup ponsel. Tanganku gemetar. Maya memelukku. Nadira, ini besar. Aku mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, aku melihat celah cahaya. Aku tidak lagi sendirian. Aku punya bukti. Aku punya saksi. Dan Selina tidak akan bisa bersembunyi selamanya. Aku menarik napas panjang. Aku berbisik pada diriku sendiri. Kalau mereka pikir aku akan menyerah. Aku menatap map coklat itu. Mereka salah. Setelah pesan Diana malam itu, aku nyaris tidak tidur. Bukan karena takut semata, tapi karena pikiranku berjalan seperti kereta yang tak mau berhenti. Selina pernah melakukan ini sebelumnya. Mengaku hamil, menjebak pria kaya, mengambil status, mengambil uang, dan sekarang, dia melakukan hal yang sama pada Damar. Namun yang membuatku lebih ngeri adalah satu hal. Kalau Selina penipu, berarti Damar juga bukan korban murni. Damar memilih percaya karena itu menguntungkannya. Dia memilih menyingkirkan aku karena, calon bayi, itu membuka jalan warisan. Aku menelan ludah. Aku dulu mencintai pria itu. Sekarang, aku bahkan tidak yakin aku mengenalnya. Maya menatapku di pagi hari sambil menyodorkan roti. Kamu harus makan. Aku menggeleng. Perutku nggak bisa. Maya menatapku tegas. Nadira, kamu butuh tenaga. Kita mau masuk ke medan perang. Aku menatapnya. Kita, Maya mengangguk. Kamu nggak sendiri. Dan kata itu membuat dadaku sedikit hangat. Siang itu kami bertemu Pak Adrian lagi. Diana ikut datang. Aku melihat Diana untuk pertama kalinya secara langsung. Wajahnya sederhana, tapi matanya tajam, seperti seseorang yang sudah terlalu sering melihat kebohongan. Dia menatapku. Kamu Nadira. Aku mengangguk. Iya. Diana menarik napas panjang. Aku minta maaf kamu kena orang kayak Selina. Aku menelan ludah. Terima kasih sudah mau bantu. Diana menatap Pak Adrian. Saya bawa chat lama. Dia mengeluarkan ponsel dan menunjukkan beberapa tangkapan layar. Pak Adrian membaca dengan serius. Wajahnya mengeras. Di salah satu chat, Selina menulis. Kalau aku bilang hamil, dia pasti nggak bisa lepas. Aku menutup mulut. Maya menatapku, matanya berkaca-kaca. Pak Adrian menatapku. Ini kuat, tapi kita perlu langkah berikutnya. Aku menelan ludah. Langkah apa? Pak Adrian berkata tegas. Kita dorong pemeriksaan medis resmi. Aku mengangguk. Tapi gimana caranya memaksa? Pak Adrian menjawab. Kita buat dia tidak punya pilihan. Kita bikin keluarganya sendiri menuntut bukti. Aku menelan ludah. Caranya, Pak Adrian menatap Diana. Diana harus muncul. Di depan keluarga besar. Aku membeku. Maya menatapku. Kita datang ke acara keluarga. Aku mengangguk pelan. Kalau harus. Pak Adrian menghela napas. Ini berisiko. Tapi kalau berhasil, topengnya retak. Diana menatapku.
Aku ikut, tapi aku cuma punya satu permintaan. Aku menatapnya. Apa? Diana berkata pelan. Kalau aku bicara, jangan biarkan mereka membungkamku. Aku mengangguk tegas. Aku janji. Dan saat aku mengucapkan itu, aku sadar. Aku bukan lagi perempuan yang hanya menangis di kamar. Aku mulai menjadi perempuan yang berani berdiri. Malam itu, sebuah pesan masuk ke ponselku. Nomor Bu Ratna, kamu harus datang besok. Keluarga besar berkumpul. Aku menatap layar lama. Maya membaca dari bahuku. Mereka memanggilmu. Aku mengangguk. Ini pasti karena mereka mulai panik. Maya menggenggam tanganku. Kita datang bareng. Aku mengangguk pelan. Diana juga mengangguk. Ini waktunya. Keesokan sore, kami tiba di rumah paman tertua keluarga Pratama. Rumah itu besar, penuh mobil. Seperti acara penting. Begitu aku masuk, tatapan orang-orang langsung menusuk. Ada bisik-bisik. Itu Nadira. Dia berani datang. Aku menahan napas. Aku berjalan dengan kepala tegak. Maya di sampingku. Diana sedikit di belakang. Bu Ratna duduk di kursi utama. Damar berdiri dekat pintu, wajahnya dingin. Selina duduk di sofa, memegang perut, wajahnya pucat tapi tetap mencoba terlihat rapuh. Bu Ratna menatapku tajam. Kamu datang juga. Aku mengangguk. Aku datang untuk menyelesaikan. Bu Ratna menghela napas. Baik, kamu tanda tangan surat kesepakatan itu, lalu kita selesai. Aku menatapnya. Tidak, ruangan mendadak sunyi. Damar melangkah maju. Nadira, jangan mulai lagi. Aku menatap Damar. Aku tidak mulai. Kamu yang memulai saat kamu bawa dia masuk. Selina terisak kecil. Bu Ratna menatapku tajam. Kamu mau apa? Aku menarik napas panjang. Aku menoleh ke pintu. Lalu aku berkata jelas. Aku tidak datang sendiri. Semua orang menoleh. Dan saat itu, Diana melangkah masuk. Ruangan membeku. Selina langsung menegang. Wajahnya pucat. Tangan yang memegang perutnya gemetar. Bu Ratna mengernyit. Siapa itu? Aku menatap Selina. Kamu kenal dia, kan? Selina menggeleng cepat. Aku nggak tahu. Diana melangkah maju. Matanya tajam. Selina Prameswari. Suara Diana tegas. Kamu masih pakai cara yang sama. Bisik-bisik langsung meledak. Apa maksudnya? Cara yang sama. Damar menatap Diana curiga. Kamu siapa? Diana menatap Damar. Saya Diana. Saya pernah kerja bareng Selina. Damar menegang. Diana menatap Selina. Dan saya tahu kamu pernah mengaku hamil palsu untuk menipu pria kaya. Ruangan seperti dihantam petir. Bu Ratna berdiri. Apa? Selina berdiri cepat, air mata keluar. Itu bohong. Fitnah. Diana mengangkat ponsel. Ini chat kamu sendiri. Selina mundur satu langkah. Matanya panik. Aku menatap Selina. Kenapa kamu takut? Selina berteriak. Aku nggak takut. Tapi suaranya bergetar. Bu Ratna menatap Selina dengan mata tajam. Selina, benar kamu bohong. Selina menangis. Aku hamil anak Mas Damar. Damar menatap Selina. Tatapannya tajam. Untuk pertama kalinya, Damar juga ragu. Karena di balik amarahnya, aku tahu. Dia juga takut. Takut kalau ini semua runtuh. Pak Adrian melangkah maju. Saya pengacara Nadira. Kalau Selina benar hamil, mari kita lakukan tes medis resmi. Ruangan hening. Selina membeku. Karena orang yang benar-benar hamil tidak akan takut tes. Selina menoleh ke Bu Ratna. Tante, aku. Bu Ratna menatapnya dingin. Kalau kamu benar, kamu tidak perlu takut. Selina terisak. Aku takut jarum. Diana tertawa dingin. USG bukan jarum. Selina membeku. Keluarga besar mulai berbisik. Jangan-jangan benar. Kalau bohong, gila. Damar menatap Selina, suaranya rendah. Kamu ikut tes. Selina menatap Damar panik. Mas. Damar mengulang. Tetap ikut tes. Selina terlihat seperti kehilangan tanah. Bu Ratna berkata tegas. Besok kita ke rumah sakit. Selina menangis lebih keras. Aku menatapnya. Dan aku bisa melihat jelas. Topengnya retak. Dia tidak lagi terlihat seperti calon ibu yang rapuh. Dia terlihat seperti penipu yang terpojok. Selina tiba-tiba berlari keluar. Pintu terbanting. Ruangan kacau. Bu Ratna gemetar marah. Damar berdiri kaku. Keluarga besar heboh. Dan aku berdiri dengan napas berat. Aku menatap semua wajah yang dulu menghakimiku. Lalu aku berkata pelan. Aku tidak gila. Suara itu tidak keras. Tapi cukup untuk membuat ruangan diam.
Aku menatap Bu Ratna. Besok, kalau hasilnya keluar, aku berhenti sejenak. Kalian akan tahu siapa yang selama ini bermain. Bu Ratna tidak menjawab, karena bahkan dia pun mulai takut. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan di depan mereka. Kendali. Malam itu setelah Selina lari dari rumah paman, suasana keluarga Pratama berubah total. Tidak ada lagi senyum-senyum manis. Tidak ada lagi pujian untuk calon bayi. Yang ada hanya bisikan, tatapan curiga, dan rasa malu yang mulai merayap seperti racun. Aku pulang ke apartemen Maya dengan dada berdebar. Maya menatapku. Kamu lihat wajah Selina. Aku mengangguk. Dia takut. Diana duduk di sofa, menghela napas panjang. Dia selalu begitu. Begitu diminta bukti, dia panik. Aku menelan ludah. Besok adalah hari penentuan. Kalau Selina benar hamil, aku akan jatuh selamanya di mata mereka. Tapi kalau Selina bohong, maka seluruh kebohongan mereka akan runtuh. Aku menatap langit malam dari balkon. Angin dingin menyapu wajahku. Aku berbisik pelan, Tuhan, tolong tunjukkan kebenaran. Pagi berikutnya, Pak Adrian menelepon. Nadira, mereka setuju. Aku membeku. Setuju apa? Pak Adrian menjawab tegas. Tes medis. Bu Ratna memaksa Selina datang ke rumah sakit. Aku menelan ludah. Dia setuju. Pak Adrian tertawa pendek. Bukan setuju. Terpaksa. Aku menghela napas panjang. Jadi akhirnya, Selina tidak punya tempat lari lagi. Siang itu, rumah sakit bintang utama terasa seperti tempat eksekusi. Lorong putih panjang, bau antiseptik menusuk, dan di sana, keluarga Pratama berkumpul. Bu Ratna datang dengan wajah keras. Damar berdiri di sampingnya, rahangnya tegang. Beberapa paman dan bibi ikut, karena rasa penasaran sudah menjadi api. Aku datang bersama Maya, Diana, dan Pak Adrian. Begitu aku melangkah masuk, beberapa orang menatapku dengan campuran malu dan curiga. Selina datang terakhir. Dia memakai masker, topi, dan kacamata hitam. Seolah ingin menghilang, tapi yang membuatku tercekat, perutnya, perut yang katanya hamil itu, terlihat jauh lebih kecil hari ini. Maya berbisik di telingaku. Nadira, dia bahkan gak bisa konsisten. Aku menelan ludah. Selina menunduk, tidak menatap siapapun. Bu Ratna mendekat padanya dengan suara dingin. Kamu masuk sekarang. Selina gemetar. Tante, aku takut. Bu Ratna menatap tajam. Kalau kamu benar hamil, kenapa takut? Selina menelan ludah. Damar melangkah maju, suaranya dingin. Masuk. Nada Damar bukan lagi lembut. Ini suara pria yang merasa dipermalukan. Selina terisak. Aku, Pak Adrian berkata tenang tapi tajam. Pemeriksaan ini akan menjawab semuanya. Selina menatap Pak Adrian penuh kebencian. Lalu akhirnya, dengan langkah berat, dia masuk ke ruang USG. Pintu tertutup, dan di luar, kami menunggu. Waktu berjalan lambat, 15 menit, 30 menit, setiap detik seperti jarum menusuk. Bu Ratna duduk dengan tangan gemetar. Damar mondar-mandir, wajahnya keras. Aku duduk diam, jantungku seperti ingin pecah. Diana menatapku. Kamu siap? Aku berbisik. Aku sudah terlalu lama tidak siap. Maya menggenggam tanganku erat. Kamu kuat. Aku menghela napas. Aku hanya ingin kebenaran. Akhirnya, pintu terbuka. Dokter keluar. Wajahnya profesional. Dia menatap Bu Ratna. Keluarga pasien. Bu Ratna berdiri cepat. Dokter mengangguk pelan. Saya harus sampaikan hasil pemeriksaan. Lorong mendadak sunyi. Bahkan napas terasa keras. Dokter berkata jelas. Tidak ada tanda-tanda kehamilan. Kalimat itu, seperti bom. Bu Ratna membeku. Damar membeku. Paman-paman saling menatap. Aku menutup mulut. Maya menggenggam tanganku sampai sakit. Dokter melanjutkan. Rahim pasien kosong. Tidak ada janin. Bu Ratna terhuyung. Apa maksud Anda? Dokter menatapnya. Pasien tidak sedang hamil. Suara bisik-bisik langsung meledak. Ya Allah. Jadi bohong. Dia menipu. Damar menatap pintu ruang USG dengan mata merah. Selina keluar perlahan. Wajahnya pucat. Air matanya jatuh. Tapi kali ini, tidak ada yang peduli. Karena air mata itu, tidak lagi punya kekuatan. Bu Ratna melangkah mendekat. Selina, suara Bu Ratna gemetar. Kamu bohong. Selina terisak. Aku. Damar maju dengan suara tajam. Kamu mempermainkan aku. Selina menangis keras. Aku takut kehilangan.
Damar berteriak, kehilangan apa? Kamu bahkan bukan apa-apa. Semua orang membeku. Bu Ratna menutup wajahnya. Aib, ini aib. Selina jatuh berlutut. Tante, maaf. Paman tertua menatap tajam. Kamu mempermainkan keluarga Pratama. Selina menangis. Aku cuma ingin hidup lebih baik. Diana melangkah maju, suaranya dingin. Kamu ingin hidup lebih baik dengan menghancurkan orang lain. Selina menatapku dengan mata penuh kebencian. Kamu puas sekarang. Aku menatapnya lama. Lalu aku berkata pelan, aku tidak puas. Selina tersentak. Aku melanjutkan, aku hanya lega, karena aku tidak gila. Selina terdiam. Bu Ratna menatapku dengan mata berkaca-kaca. Nadira, aku menatapnya. Bu, kalian mengusir saya demi kebohongan. Bu Ratna gemetar. Damar berdiri kaku. Aku menatap Damar tajam. Dan kamu, aku menunjuknya. Kamu mengkhianati aku demi ambisi. Damar membuka mulut, tapi tidak ada kata. Karena semuanya sudah terbuka. Selina menangis keras. Aku nggak punya siapa-siapa. Bu Ratna menatapnya dingin. Kamu bukan siapa-siapa di keluarga ini. Selina tersentak. Dan saat itu, Selina benar-benar jatuh. Topengnya hancur. Rencananya runtuh. Dan keluarga besar, akhirnya melihat monster yang mereka pelihara sendiri. Di luar rumah sakit, aku berdiri di bawah langit sore. Angin berhembus pelan. Maya memelukku. Kamu menang, Nadira. Aku menggeleng pelan. Ini bukan menang. Aku menatap jauh. Ini baru awal. Karena Selina mungkin runtuh. Tapi Damar belum. Dan aku tahu, dia tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Aku pikir setelah hasil tes itu keluar. Aku pikir setelah Selina terbongkar, semua akan selesai. Aku pikir keluarga Pratama akan meminta maaf. Aku pikir Damar akan runtuh dan mengaku kalah. Tapi aku lupa satu hal. Orang seperti Damar tidak pernah benar-benar kalah dengan tenang. Orang narsistik tidak jatuh sendirian. Mereka akan menarik siapapun ke dalam jurang bersama mereka. Dan aku adalah target terakhirnya. Hari itu setelah dari rumah sakit, aku pulang ke apartemen Maya dengan tubuh lemas. Maya menatapku. Kamu harus istirahat. Aku mengangguk pelan, tapi pikiranku tidak tenang. Aku tahu, Damar pasti marah. Bukan marah karena Selina bohong, tapi marah karena aku membuka topeng mereka. Karena aku mempermalukannya di depan keluarga besar. Karena aku membuat kendalinya retak. Aku duduk di sofa, memegang ponsel. Dan benar saja, notifikasi mulai muncul. 1, 2, 10. Pesan dari nomor tak dikenal. Berhenti. Kamu keterlaluan. Kamu akan menyesal. Aku menelan ludah. Maya membaca salah satunya. Nadira, ini ancaman. Aku mengangguk. Aku sudah menduga. Tapi aku tidak menyangka serangannya akan sekejam itu. Keesokan paginya, aku bangun dengan ponsel yang terus bergetar. Maya masuk kamar dengan wajah panik. Nadira, aku mengerjap. Ada apa? Maya mengangkat ponselnya. Lihat ini. Aku mengambil. Dan tubuhku langsung membeku. Sebuah artikel online. Judulnya besar, mencolok. Istri pengusaha Pratama diduga mengalami gangguan mental setelah bertahun-tahun mandul. Aku merasa napasku hilang. Aku membuka artikel itu dengan tangan gemetar. Isinya, fitnah. Mereka menulis seolah aku perempuan tidak stabil. Seolah aku histeris. Seolah aku mengancam Selina karena cemburu. Mereka bahkan menyinggung soal anak. Mandul, kata itu dipakai seperti senjata publik. Aku menutup mulut. Air mataku jatuh. Maya mengumpat pelan. Itu Damar. Aku berbisik. Dia menghancurkan namaku. Aku membuka media sosial. Dan komentar-komentar itu lebih kejam daripada artikel. Pantas diselingkuhi, mandul. Dia gila, kasihan suaminya. Perempuan kayak gitu harusnya dirawat. Aku menutup wajahku. Rasanya seperti dipukul ramai-ramai. Aku tidak pernah meminta simpati publik. Aku hanya ingin hidupku kembali. Tapi Damar, dia menyerang reputasiku. Dia ingin membuat aku terlihat tidak waras. Agar semua orang percaya aku memang masalahnya. Agar pengadilan nanti ragu. Agar aku mundur. Maya memelukku. Nadira, jangan baca. Aku terisak. Aku nggak kuat. Maya menatapku tegas. Kamu harus kuat. Ini taktik terakhirnya. Aku menelan ludah. Taktik terakhir. Karena dia sudah kehilangan Selina sebagai senjata. Sekarang dia memakai senjata yang lebih kotor. Membunuh karakterku. Pak Adrian datang siang itu dengan wajah serius. Saya sudah lihat beritanya. Aku menatapnya.
Apa yang bisa kita lakukan? Pak Adrian berkata tegas. Kita laporkan pencemaran nama baik. Ini strategi menjatuhkan mental Anda. Aku mengangguk, tapi luka itu tetap luka. Aku tidak pernah menyangka orang yang pernah kupanggil suami akan melakukan ini. Pak Adrian menatapku. Nadira, ini artinya dia panik. Aku menelan ludah. Kenapa? Pak Adrian menjawab. Karena kamu punya bukti aset. Kamu punya saksi. Kamu punya posisi kuat di sidang cerai. Aku terdiam. Jadi ini bukan soal cinta. Ini soal harta, soal nama, soal ego. Pak Adrian berkata, kamu harus siap. Sidang berikutnya akan brutal. Aku mengangguk pelan. Aku sudah terlalu jauh untuk mundur. Malam itu, ponselku berdering. Nama di layar membuat dadaku membeku. Damar. Aku menatap Maya. Maya menggeleng. Jangan angkat. Aku menarik napas panjang. Tapi aku angkat. Halo. Suara Damar terdengar tenang. Terlalu tenang. Kamu sudah baca berita. Aku menahan napas. Itu kamu. Damar tertawa kecil. Aku hanya membantu orang tahu siapa kamu. Aku gemetar. Kamu kejam. Damar menghela napas seolah sedih. Kamu memaksaku. Aku tertawa pahit. Memaksa. Kamu menghancurkan hidupku sendiri. Damar berkata pelan, dingin. Nadira, kalau kamu terus melawan. Aku menelan ludah. Apa? Damar berhenti sejenak. Aku akan pastikan kamu tidak punya tempat di masyarakat. Aku membeku. Ini ancaman nyata. Aku berbisik. Kamu ingin aku bunuh diri. Damar diam beberapa detik. Lalu jawabannya pelan, menusuk. Aku ingin kamu menyerah. Air mataku jatuh. Aku menutup mata. Aku pernah mencintai pria ini. Dan sekarang, dia ingin aku hancur. Aku membuka mata, suaraku pelan tapi tegas. Aku tidak akan menyerah. Damar tertawa kecil. Kita lihat berapa lama kamu kuat. Telepon ditutup. Aku duduk lemas. Maya memelukku erat. Nadira, aku menangis. Tapi di balik tangis itu, ada sesuatu yang menyala. Marah. Karena dia sudah melewati batas. Aku menatap Maya dengan mata basah. Aku harus selesaikan ini. Maya mengangguk. Dengan hukum. Aku menghapus air mata. Aku menatap jauh. Damar sudah membuka kartu terakhirnya. Dan aku tahu, besok bukan lagi soal menjadi istri sah. Besok soal menjadi perempuan yang berani hidup. Hari-hari menjelang sidang terakhir terasa seperti berjalan di atas kaca. Aku masih membaca fitnah di internet. Masih mendengar bisik-bisik orang yang bahkan tidak mengenalku. Masih merasakan luka yang Damar tinggalkan. Tapi satu hal berbeda sekarang. Aku tidak lagi sendirian. Aku punya Maya. Aku punya Pak Adrian. Aku punya Diana. Dan yang paling mengejutkan, aku punya kebenaran. Dan kebenaran adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang Damar. Tidak bisa ditutup oleh nama besar keluarganya. Aku duduk di apartemen Maya malam sebelum sidang. Maya menggenggam tanganku. Kamu takut? Aku mengangguk. Pelan. Aku takut dia menang. Maya menatapku. Dia sudah kalah sejak dia memilih menghancurkanmu. Aku menelan ludah. Pak Adrian datang membawa map tebal. Besok adalah hari penentu. Aku menatapnya. Apa kita siap? Pak Adrian mengangguk. Kita siap. Tapi ada satu hal lagi. Aku menegang. Apa? Pak Adrian berkata pelan. Bu Ratna ingin bicara. Aku membeku. Mertua, kenapa sekarang? Pagi itu, sebelum sidang, Bu Ratna datang ke apartemen Maya. Wajahnya tidak lagi keras seperti dulu. Dia terlihat lelah. Matanya merah. Aku berdiri di depan pintu, tubuhku tegang. Bu Ratna menatapku lama. Nadira, aku menelan ludah. Bu Ratna menunduk. Aku minta maaf. Kalimat itu hampir tidak pernah keluar dari mulutnya. Aku terdiam. Bu Ratna melanjutkan dengan suara pecah. Aku salah menilai kamu. Aku salah membela Damar. Aku menatapnya. Kenapa ibu datang? Bu Ratna menghela napas panjang. Karena Damar sudah kelewat batas. Aku menelan ludah. Dia menyebar fitnah tentang saya. Bu Ratna mengangguk. Aku tahu. Dan itu membuatku sadar. Dia berhenti sejenak. Air matanya jatuh. Anakku bukan korban. Dia pelaku. Aku menahan napas. Bu Ratna menatapku. Nadira, aku akan bersaksi hari ini. Aku membeku. Maya menutup mulutnya. Pak Adrian mengangguk pelan. Bu Ratna melanjutkan. Aku tidak bisa terus melindungi dia. Kalau aku diam, aku ikut berdosa. Aku menelan ludah. Ini bukan kemenangan. Ini penebusan. Aku menatap Bu Ratna lama. Lalu aku berkata pelan. Terima kasih, Bu.
Bu Ratna menunduk. Aku tidak pantas terima kasih. Tapi aku ingin kamu bebas. Aku mengangguk. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Bu Ratna bukan sebagai musuh. Tapi sebagai ibu yang akhirnya sadar, meski terlambat. Ruang sidang hari itu penuh. Lebih penuh dari sidang pertama. Karena berita tentang istri gila sudah menyebar. Orang-orang ingin melihat akhir drama. Aku melangkah masuk dengan kepala tegak. Maya di sampingku, Pak Adrian di depan, Diana duduk sebagai saksi. Damar sudah ada di sana. Wajahnya dingin, tapi matanya kosong. Dia menatapku seolah ingin mengatakan, "Kamu masih milikku, tapi aku tidak lagi miliknya." Hakim masuk, palu diketuk, sidang dimulai. Pengacara Damar berdiri pertama. "Yang mulia, klien kami meminta evaluasi psikologis untuk penggugat." Aku menahan napas. Serangan terakhir. Pak Adrian berdiri cepat. "Yang mulia, ini upaya menjatuhkan martabat. Tidak ada bukti medis." Hakim menatap tajam. "Cukup, fokus pada fakta." Pengacara Damar terdiam. Pak Adrian berkata, "Kami menghadirkan saksi kunci." Hakim mengangguk. "Silakan." Pintu samping terbuka, dan Bu Ratna masuk. Ruangan membeku. Bisik-bisik langsung meledak. Itu ibunya Damar. Damar menegang. "Ma." Bu Ratna berdiri di depan hakim. Hakim bertanya, "Nama dan hubungan dengan tergugat?" Bu Ratna menjawab pelan, "Ratna Pratama, saya ibunya." Hakim mengangguk. "Apakah Anda bersedia bersaksi jujur?" Bu Ratna menutup mata sejenak. Lalu berkata tegas, "Iya." Pak Adrian menatapnya. "Ibu Ratna, apakah benar Nadira diusir dari rumah?" Bu Ratna gemetar. "Iya." Ruangan hening. Pak Adrian melanjutkan, "Apakah benar Selina dibawa masuk rumah dengan alasan calon penerus?" Bu Ratna menunduk. "Iya." Damar berdiri. "Ma." Hakim mengetuk palu. "Duduk." Bu Ratna menatap hakim, air matanya jatuh. "Saya salah, Yang Mulia. Saya menekan Nadira." Pak Adrian berkata pelan, "Dan apakah benar berita fitnah itu dibuat oleh Damar?" Bu Ratna menatap Damar lama, lalu ia berkata dengan suara pecah, "Iya." Ruangan seperti meledak. Damar membeku. Wajahnya pucat. Hakim menatap Damar tajam. "Apakah Anda menyangkal?" Damar membuka mulut, tapi tidak ada kata, karena ibunya sendiri sudah menjatuhkan palu kebenaran. Hakim mengetuk palu. Sidang ditunda untuk putusan. Hari-hari menunggu putusan adalah hari paling panjang. Tapi aku sudah berbeda. Aku tidak lagi perempuan yang memohon. Aku perempuan yang berdiri. Akhirnya, hari putusan tiba. Hakim membaca dengan suara jelas. "Setelah mempertimbangkan bukti perselingkuhan, manipulasi psikologis, dan pencemaran nama baik, aku menahan napas. Pengadilan mengabulkan gugatan cerai penggugat." Air mataku jatuh. Hakim melanjutkan, "Tergugat wajib memenuhi hak gonogini dan pembatalan pengalihan aset yang tidak sah." Damar membeku. Hakim mengetuk palu. Putusan selesai. Aku menutup mata. Aku bebas. Maya memelukku erat. "Kamu bebas, Nadira." Aku berbisik dengan suara pecah. "Aku bebas." Di luar gedung pengadilan, matahari sore menyinari wajahku. Aku menghirup udara panjang, udara yang terasa seperti kehidupan baru. Aku menatap ke kejauhan. Damar berdiri sendiri. Tidak ada Selina, tidak ada kejayaan, tidak ada topeng. Bu Ratna berdiri di sampingnya, menunduk. Aku menatap mereka sebentar, lalu aku berbalik, melangkah pergi. Karena aku tahu, aku mungkin kehilangan rumah, aku mungkin kehilangan suami, tapi aku menemukan kembali diriku. Dan itu lebih berharga daripada semua harta keluarga Pratama.